Son of the living God, Son of Most High God, Kau Putra Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami melayani Allah Maha Kuasa. Tuhan yang menjadi manusia, datang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kami perlu firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik kami dengan firman-Mu, bentuk kami dengan firman-Mu. Sebab Engkau sudah berfirman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi kami perlu roti kehidupan itu. Kami perlu firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap benih firman yang ditabur siang hari jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah 100 kali lipat, tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin, amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Good Friday. Saudara kasih jabat tangan kiri dan kanan, katakan Happy Good Friday. Tuhan Yesus baik, Allah kita dahsyat. Ini hari yang spesial. Terpujilah Tuhan, 2000 tahun yang lalu adalah hari bersejarah, di mana Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kami. Dia datang menjadi manusia, Juru Selamat manusia, Dia berkorban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bawa tema hari ini adalah pengorbanan yang mulia. The most holy sacrifice. Pengorbanan yang mulia. Baik, kita akan next slide, kita akan buka langsung firman Tuhan. Pengorbanan yang mulia yang pertama, bahwa Jumat Agung, Good Friday, adalah hari yang mulia dan kudus. Amin, saudara. It's a holy day. It's a hari yang sangat kudus dan mulia. Maka itu kenapa? Karena Bapa Surgawi mengorbankan putranya yang tunggal bagi seluruh dunia, agar domba Allah yang dikorbankan ini menghapus dosa umatnya. Maka itu firman Tuhan yang pertama dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan waktu Yesus mau memberi diri dibaptis. Maka firman ini bunyi demikian: pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia bukan menghapus hanya dosa satu bangsa, tapi seluruh dunia. Katakan amin. Dia adalah Allah segala Allah. Dia adalah Tuhan segala bangsa. Maka kita semua boleh bersyukur bahwa ketika Yesus mengorbankan nyawanya, Tuhan memberikan darahnya, segala dosa kita dihapuskan, saudara. Maka inilah saudara terkasih dalam Kristus, kita mengingat Paskah atau Passover yang pertama terjadi di Mesir, di mana memang kenapa dikatakan domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertama, ketika terjadi begitu banyak tulah, 10 tulah di Mesir. Tulah yang terakhir itu adalah di mana terjadi kematian anak sulung, dan diperintahkanlah oleh Tuhan untuk menyembelih domba Paskah bagi bangsa Israel. Ya, baik, next slide kita akan baca langsung, karena ini harus mengingat pertama Paskah terjadi di Mesir, itu disebut dengan Passover. Ya, maka itu bukan Easter tetapi Passover. Katakan bersama saya, Passover. Ya, it is not Easter but it is Passover. Karena kenapa kita merayakan Paskah atau bahasa Inggris Passover itu nggak ada hubungannya dengan telur-telur, saudara. Karena memang disitulah yang disembeli adalah domba. Katakan amin. Domba. Passover, apa arti Passover? Karena waktu itu Tuhan melewati Mesir itu, saudara, menulahi. Tuhan melewati, makanya dikatakan Passover. Ya, nah saudara, kita akan baca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 12 ayat 3. Boleh ayat pembuka Ajimi baca di situ. Keluaran 12 ayat 3. Keluaran 12 ayat 3, demikian bunyinya, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel demikian, pada hari ke-10 bulan ini masing-masing harus diambil seekor domba
menurut suku-suku mereka, seekor domba untuk tiap-tiap rumah. Amin. Yes, amin. Jadi disitulah sebelum mereka keluar dari Mesir, maka itu kitab kita di sini dikatakan kitab Keluaran, saudara. Ada amin. Ya, mereka mau keluar dari Mesir, kitab Keluaran. Ini sejarah. Mereka harus keluar dari Mesir. Keluar dari apa? Keluar dari perbudakan. Ada amin. Keluar dari ikatan-ikatan Fir'aun itu, saudara, yang memperbudak mereka kerja paksa. Dan Tuhan menjawab doa mereka setelah 400 tahun. Mungkin saudara bisa melihat bahwa bangsa Israel berdoa 400 tahun baru dijawab. Mungkin saudara sekarang berdoa. Bukan Tuhan belum jawab, Tuhan pasti jawab. Dan pasti Tuhan jawab tepat indah pada waktu Tuhan. Beri tepuk tangan meriah dialah kita, katakan amin. Jadi saudara percaya saja bahwa Tuhan pasti jawab doa saudara, katakan amin. Itu luar biasa. Maka terjadilah mereka keluar dari Mesir. Dan itu bukan kekuatan manusia, Tuhan yang membebaskan. Kita bisa melihat di sini dikatakan seekor domba untuk tiap-tiap rumah, ya. One lamb for one family, ya. Satu domba bagi satu keluarga. Itulah domba yang disembelih. Domba itu yang disembelih, maka dalam Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi ada peraturan-peraturan Tuhan. Yang masih muda, masih 1 tahun, tanpa cacat. Nah, itulah persyaratan-persyaratan. Diperiksa dulu sama imam. Kalau cacat, nggak lulus, saudara. Ya, maka itu sudah perhatikan di sini dombanya harus sempurna, tidak bercelah, harus jantan, ya, melambangkan Kristus itu. Lalu berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. So, one lamb for one family, ya. Jadi disinilah kita bisa mengingat Paskah yang terjadi pertama di Mesir, ya. Satu domba bagi satu keluarga itu perjanjian lama. Maka perjanjian baru Tuhan gak bikin ribet, saudara. Satu domba bagi seluruh dunia. Yesus Kristus dikorbankan. Kita semua dimerdekakan, diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katakan amin. Ia menghapus dosa seluruh dunia. He redeemed the sin of the whole world. Maka ini saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan di sini, ya, harus sempurna, tidak bercela. Jadi harus sempurna. Ini kenapa? Kalau bercela atau cacat nggak bisa, saudara. Lalu dikatakan apa? Dalam Keluaran 12 ayat 7, perintah Tuhan detail sekali, saudara. Kemudian ketika sudah disembelih, dari darahnya harus diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Nah, ya, pada rumah-rumah di mana orang memakannya, ya, di tiang pintu kiri dan kanan dan ambang atas itu semua mempunyai spiritual meaning. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, katakan amin. Makanya itu sudah terkasih dalam, it's a special meaning in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Maka itu adalah tanda darah anak domba. Jadi semua ini ada spiritual meaningnya, sudah betapa luar biasa, ya. Maka dikatakan disitulah darah ini sebagai tanda. Baik saudara terkasih dalam Kristus, kita melihat next slide. Berarti apa, saudara? A day of redemption and freedom. Jumat Agung adalah hari penebusan bagi umat Tuhan melalui darah anak domba. Katakan amin. Artinya apa, sudah ditebus? Sudah tahu kalau ada orang salah, dia ditangkap, lalu dia diborgol, ya kan? Nah, itulah, ditangkap, diborgol, dinyatakan salah. Nah, akhirnya tidak bisa bebas. Tetapi kalau harus ada penebusan, uang penebusan mungkin sangat mahal, sudah. Bisa berapa sekian lah, ya kan, jumlahnya macam-macam. Dalam zaman dulu emas dan perak. Kalau terlalu banyak kesalahan pelanggarannya nggak layak, maka harus presiden yang tebus atau raja zaman dulu dengan minta surat raja. Kalau sekarang zaman gerasi presiden, ya. Maka sudah terkasih dalam Kristus, kalau tidak bisa terbelenggu seperti ini. Sudah terkasih dalam Kristus, betapa luar biasa. Jumat Agung adalah hari penebusan. Kita adalah umat yang ditebus. Dari apa, saudara? Waktu Yesus datang, kita ditebus dari dosa kita, katakan amin. Kalau tidak, kita dibelenggu ikatan dosa, membelenggu manusia. Lalu kita ditebus dari maut, kerajaan maut, bisa masuk ke neraka, saudara. Tetapi betapa luar biasa. Maka bukan saja kita ditebus, artinya apa? Waktu Tuhan tebus,
Kudus menyatakan dia sebagai pendakwa, dia salah. He is guilty, dosanya semua didakwa. Dia hitung semua dosanya, dicatat-catat. Tetapi waktu Yesus datang, katanya dengan darahku, ku tebus anakku. Maka sudah terkasih dalam Kristus, semua rantai, semua borgol, semua ikatan, lepas, bebas oleh darah Yesus. Katakan amin. Itulah hari penebusan. Kita boleh bersuka cita, katakan amin. Sangat luar biasa, saudara, kita boleh bersuka cita, ya. Ditebus, dibebaskan dari orang kuat atau the strong man, ya. Nah, inilah saudara gambaran penebusan. Iblis dapat mengikat manusia dengan rantai-rantai. Orang diikat dengan rantai gak bisa gerak, saudara. Bayangkan diikat dengan rantai di borgol, handcuff, lalu juga ada gemboknya, ya kan, padlock. Makanya ada orang stagnasi dalam hidupnya. Your destiny is being padlocked by the devil. Makanya kalau orang di padlock destininya, itu kalau orang sihir dia padlock, dia nggak bisa maju, dia nggak bisa menikah, ya kan? Ada katakan berat jodoh, ya kan? Di padlock nggak bisa maju. Harusnya dia sudah berhasil, harusnya dia sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan rencanakan, tapi ada padlock itu, sudah. Ada gembok yang mengunci. Sudah perhatikan, ini kalau di rantai ada gembok. Untuk membuka rantai harus buka gemboknya dulu. Nah itu sudah terkasih dalam Kristus. Maka inilah, kalau kita bisa melihat Paskah ini betapa luar biasa. Let every chains of sin be broken by the blood of Jesus. Biarlah setiap rantai dosa terputus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Orang Kristen diberi kuasa untuk berdoa, katakan amin. Let every padlock of your destiny and breakthrough be broken in the name of Jesus. Saudara, supaya mendapatkan terobosan semua padlock, semua gembok iblis. Saudara, supaya mendapatkan takdir saudara terbuka, semua padlock, semua gembok itu yang diikat akan terbuka, be smashed by the power of the blood of Jesus. Kuasa darah Yesus menghancurkan segala kutuk sihir, menghancurkan segala ikatan gembok. Beri tepuk tangan meriah-meriah kita. Oh, kita punya Allah yang dahsyat, katakan amin. Katakan Yesus itu dahsyat. Maknanya luar biasa, saudara. Every padlock we open. Makanya ketika Jumat Agung adalah hari pembebasan, katakan bersama hari pembebasan. Hari belenggu orang kuat. Siapa itu orang kuat? Gambarannya Fir'aun. Fir'aun itu orang kuat. Gak bisa bebas mereka. Mereka bangsa yang diperbudak pada saat itu. Gak punya tentara, gak punya backing, gak punya uang. Biasa saja. Bagaimana mau melawan superpower Fir'aun, Pharaoh, ya kan, orang kuat. Maka gambaran secara alam roh, Tuhan berkata mengenai orang kuat, the strong man. The devil itu ibarat orang kuat yang mengikat manusia. Nah, makanya Tuhan berkata, ikatlah orang kuat itu, baru kau bisa merampas harta benda. Supaya kita bisa merampas jiwa-jiwa. Ikatlah iblis itu. Kenapa? Tuhan sudah beri kita kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Setiap orang kuat, setiap kuasa iblis, setiap kuasa Leviathan Spirit, setiap kuasa Nidolok Kidul, setiap kuasa Lucifer diikat, dipatahkan, dihancurkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, kita orang Kristen penuh kuasa, katakan amin. Yes, saudara. Maka itu dikatakan, perhatikan, supaya apa? Bebas dari perbudakan, bebas dari rantai dosa. Semua palang besi terbuka, semua gembok terbuka. Baik, next, yang poin keempat. The Good Friday is an Independence Day for Christian. Hari kemerdekaan, ya kan? Jumat Agung ini hari kemerdekaan bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut dan kerajaan maut. Yang poin kelima, Jumat Agung adalah hari kemenangan bagi umat Tuhan. Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Nanti baca. Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu.
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Amin. Ya, perhatikan di sini yang ngomong Tuhan, hari ini yaitu the Passover atau Good Friday akan menjadi hari peringatan. Amin. Bagi umat Tuhan, kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, generation to generation, turun-temurun, katakan amin. Makanya Yesus disalibkan, itu hari Jumat Agung. Itu semua bukan ada kebetulan, semua sesuai kehendak Bapa di surga. Amin. Dahsyat saudara, hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kita harus merayakan dan mengingat. Kenapa saudara? Karena ada darah yang menjadi tanda bagimu. The blood of the Lamb, ini adalah tanda, kata Tuhan. Ini loh darah domba yang akan membebaskan. Kenapa sudah? Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. I will pass from you. Itu disebut dengan Passover. Amin. Aku akan lewat. Nah, sudah perhatikan. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Our God is a holy God. Amin. Waktu dikatakan aku melihat tanda darah itu, nah, beda dengan orang Mesir, nggak ada tanda darah, nggak ada penebusan. Orang dunia yang nggak ada penebusan sangat berbahaya. Tapi karena ketika kemudian ada tanda darah di alam roh, setan melihat ada darah Yesus dalam kita, maka malaikat maut, kerajaan maut, santet, teluh, guna-guna tidak akan menjamah anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Karena ada tanda darah anak domba itu, katakan amin. Aku melihat tanda darah itu. Oh, dia melihat Yesus dalam kita. Kita ada Kristus, kita sudah dibenarkan, katakan amin. Allah melihat Kristus di dalam kita. Aku melihat tanda darah itu, aku lewat. Your sins are forgiven. Ya, maka ini sudah terkasih dalam Kristus, betapa luar biasa. Oh, Tuhan menebus kita. Inilah peringatan yang harus kita melihat. Umat Israel ditebus. Itulah kematian terjadi anak sulung di Mesir. Ternak juga mati sudah. Meraung-raung tangisan di Mesir. Nah, sebelumnya mereka memperbudak semena-mena. Maka sudah terkasih dalam Kristus, inilah terjadi. Kalau kita ada disakiti orang, kalau kita dilakukan yang tidak adil, tidak perlu balas. Karena Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku, katakan amin. Lebih ngeri jatuh di tangan Tuhan. Ya, kalau waktu Tuhan balas, habis Mesir. Ditenggelamkan Fir'aun dan pasukan berkuda. Nah, itulah. Kalau Tuhan sudah menjadi pembela kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. When God is with us, who can be against us? Nobody. Katakan amin. Kalau Tuhan beserta kita, kuasamu boleh sebesar apapun, backingmu boleh sebesar apapun, tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa tangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kita perlu Tuhan, katakan amin. Jangan andalkan kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas. Jangan andalkan uangmu bisa habis. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah dikecewakan. Yang setuju dengan Alkitab, beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Saudara terkasih dalam Kristus, kita mengingat Jumat Agung adalah hari kemenangan bagi umat Tuhan. Mereka keluar dengan sukacita. Mereka keluar dengan emas dan perak. Kaya mereka keluar, ketuk di pintu orang-orang Mesir. Mereka akan kubuat bermurah hati kepadamu. Nah, mereka keluar dengan sukacita, dengan nyanyian, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, baik. Kita next slide, kita melihat di sini, the blood of Jesus redeem us from all generational curses. Kalau kita melihat darah domba itu membebaskan dari tulah, tapi darah Yesus lebih daripada darah anak domba biasa, saudara. Ada amin. Darah Yesus, Alkitab mencatat demikian. Baik ibu saudara bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Satu Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Baik, kita baca di sini. Sebab kamu tahu, apa dikatakan di sini? Bahwa kamu telah ditebus. Katakan bersama saya, aku telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kamu telah ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ada amin. Hidup cara yang sia-sia yang kita warisi dari ajaran nenek moyang. Nah, mungkin penyembahan berhala, ya kan? Lalu superstition atau juga okultisme, kuasa sihir, ya kan? Kita semua mempunyai latar belakang apapun itu dari ajaran nenek moyang, ya, cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang, ya. Jadi artinya pertama, apa? Bahwa darah Yesus mematahkan segala kutuk generasi, saudara. Amin. Dari Adam, semua kutuk generasi dipatahkan oleh darah Yesus. Semua kutuk dosa generasi, mulai dari dosa Adam, semua kutuk dosa leluhur, semua kutuk dosa nenek moyang ditebus oleh darah Yesus. Untuk dosa penyembahan berhala ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Kamu warisi dari nenek moyang. You inherited from your ancestors. Engkau mewarisi dosa apa? If you were molested, ketika engkau dicabuli, you were abused in your past life. Nenek moyangmu kutuk perceraian. Oh, perhatikan, makanya nenek moyang perceraian, terjadi perceraian terus menerus. Tetapi hari ini berhenti kutuk itu oleh kuasa darah Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah-riahlah kita. Amin. Oh, perceraian terus, sudah perhatikan, pasti sebuah cerai. Itu harus didoakan, pemutusan kutuk perceraian dalam nama Yesus. Amin. Oleh kuasa darah Yesus. Apabila ada kutuk perzinahan, itu harus dipatahkan. Kutuk sihir, makanya itu setannya turun generation to generation. Bahasa alam roh adalah familiar spirit, roh dari nenek moyang, ya. Roh jahat nenek moyang sama turun. Kalau ada murder spirit, nenek moyang yang membunuh, nah itu turun, roh pembunuhan. Akhirnya kutuk roh pencabulan turun, saudara. Maka itu sudah betapa kita ada kabar baik bahwa darah Yesus menebus dari segala kutuk leluhur nenek moyang, semua dosa generasi. Tanpa penebusan, saudara, perhatikan di sini, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyang. Tanpa penebusan, manusia tetap di bawah kutuk dosa. Ada amin. You are not cursed, you are blessed. Katakan bersama saya, I am blessed. Aku diberkati, aku berhasil dalam nama Yesus. Maka kalau orang belum ditebus, kutuk itu masih ada, masih mengikat. Karena apa? Belum ada penebusan. Inilah firman Tuhan. Kutuk adalah penghalang berkat. Hanya ada dua, berkat atau kutuk, ya. Maka itu kutuk tidak dapat dipatahkan dengan ritual perdukunan ataupun tanpa berata, meditasi dan lain sebagainya. Saya dari latar belakang penyembahan berhala. Ribuan dewa diri, semua mantra di luar kepala saya hafal, saudara. Betul-betul dari masa kecil saya. Saya juga bingung, ya kan? Tapi ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Semua kutuk dosa leluhur nenek moyang dipatahkan. Dan saya bersyukur gereja ini banyak orang yang penyembah berhala dibaptis selang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah, terpujilah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada yang dulu pernah ditato, ada yang dulu pernah kesaksiannya bahwa dia pernah terlibat dalam drugs dan lain sebagainya. Datang sini lepas, bebas, bahkan dipenuhi Roh Kudus, mengalami kelahiran baru karena darah Yesus sudah menebus setiap kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Betapa luar biasa, saudara, kita boleh diubahkan. Inilah Yesus menebus oleh kuasa darahnya, dia curahkan di atas kayu salib, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide. Kristus memenuhi syarat untuk menebus dosa umat manusia. Mungkin ada tanya, kenapa Pak kok Yesus? Karena ada begitu banyak nabi dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa harus Yesus? Yang pertama, tadi dikatakan domba itu tidak boleh cacat, tidak bercelah.
Demikian kalau manusia lain, bahkan Nabi Yesaya waktu berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, aku najis bibir. Dia berdosa. Semua nabi berlahir dari benih manusia, diwarisi dari Adam, semuanya berdosa. Lahirnya saja sudah dosa. Ada kutuk generasi, ada kutuk dosa. Tetapi perhatikan, Yesus berbeda. Dia lahir dari Roh Kudus, katakan amin. Benihnya ilahi. Kenapa Yesus? He was born from the Holy Spirit. Roh ilahi, bukan dari benih manusia. Itu pertama. Yang kedua, kenapa dia memenuhi syarat? Dia lahir dari perawan Maria. Ada amin. Kita mencatat demikian. Virgin Mary. Yang ketiga saya catat, dia kudus, anak Allah. Itu malaikat Gabriel berkata, anak yang kau lahirkan kudus, anak Allah. Dia tidak mengenal dosa. Ada amin. Tipu tidak ada dalam mulutnya. He was holy, blameless. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka itulah Kristus satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menebus dosa umat manusia. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Hanya Dia yang tidak berdosa. Allah menjadi manusia yang dapat menebus kita. Katakan amin. God became man. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25 kita baca bergantian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, mari saudara. Haleluya, ya. Jadi sudah terkasih dalam Kristus, pertama kalau kita melihat ayat 24 ini, Roma 3 ayat 24. Yang pertama, kita diselamatkan bukan karena kita layak, tapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Katakan amin. Seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, bersungut-sungut, bukan karena mereka layak, tetapi karena Allah Bapa sudah berjanji dengan Abraham. Ada amin. God keep His covenant, God keep His promises. Tuhan bukan manusia yang melanggar perjanjian. Dia setia dengan perjanjiannya. Ada amin. Saudara perhatikan, disitulah kita bisa melihat, bukan karena mereka layak. Demikian bukan karena kita layak. Oleh kasih karunia, by grace, you are made righteous. Jadi oleh kasih karunia ini kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia kamu dibenarkan. Katakan amin. Di sampingmu, kamu dibenarkan. Mungkin orang berkata kamu salah, kamu berdosa. Tapi kalau sudah Tuhan membenarkan kamu, setan tidak dapat mendakwamu lagi. Kalau sudah Tuhan membenarkan kamu, lihat Maria Magdalena, saudara. Oh, didakwa banyak orang. Yesus berdiri di sampingnya terus. Dia berdosa, dia berzina, bla 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 bla. Yang tidak berdosa lempar batu pertama. Semuanya dibungkam mulutnya. God will silence your enemies. Tuhan akan membungkam semua mulut musuh-musuhmu. Semua fitnah akan dibungkam. Sebab Tuhan menjadi pembela yang membenarkan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. His righteousness He gave to us. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Itu yang terjadi di atas kayu salib, pertukaran. Kita semua orang berdosa. Tidak ada yang benar. Maka saudara terkasih dalam Kristus, janganlah kita saling menghakimi. Kita harus wajib hidup dalam kasih. Katakan amin. Sebagai anak Tuhan kita saling menusuk, saling menikam, saling meludahi. Itu sama dengan menyalibkan Yesus kedua kali. Karena kita sesama anggota Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Katakan amin. Jangan sampai saling menikam. Kadang-kadang sesama anak Tuhan sangat kejam sekali. Perhatikan. Saling menikam, saling memfitnah, mengolok-olok. Lupa sudah. Hendaklah kau hidup dalam kasih. Katakan amin. Itu sama dengan menusuk Yesus kedua kali. Seperti orang-orang Romawi itu, saudara. Maka itu perhatikan di sini. Oleh kasih karunia kita dibenarkan. By grace we are made righteous. Dengan apa? Cuma-cuma. Katakan bersama-sama, cuma-cuma. Free. The gift of God of salvation is free. Cuma-cuma itu apa? Tanpa pertukaran. Amin. Kalau setan bisa kasih uang, itu pesugihan.
Ada pertukaran, ada tumbal. Kalau Tuhan memberi, Dia berikan nyawanya bagi kita. Dia berikan darahnya, Dia berikan tubuhnya dicabik-cabik, Dia berikan segalanya karena Dia mengasihi Anda dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Setan bisa kasih ya tumbal pesugihan. Maka hati-hati saudara. Apabila terlibat pesugihan, tumbal, fudu, saudara harus dipatahkan oleh darah Yesus, katakan amin. Karena itu ada kutukannya. Maka sudah terkasih dalam Kristus, perhatikan, dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus. Bagaimana dikatakan Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kita dalam darahnya. Jalan pendamaian, maka kita mengalami rekonsiliasi. We are reconciled with Father in heaven. Karena sudah terkasih dalam Kristus, dosa ini betapa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Maka Tuhan membuat rekonsiliasi melalui salib Kristus. Betapa luar biasa karya Tuhan yang ajaib. Arti dari penebusan itu apa? Hutang dosa yang begitu banyak lunas dibayar oleh Tuhan. Hukuman kita ditanggung oleh Dia. Kesalahan kita, pelanggaran kita tidak diingat-ingat lagi. Ada amin. Penebusan itu artinya apa? Semua buku dosa itu, catatan-catatan dihapuskan oleh Tuhan, tidak diingat lagi. Katakan amin. Maka kita jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ada amin. Kalau you mau move on, tidak stagnasi, jangan ingat kesalahan orang lain. Amin. Seringkali kita stagnasi karena kita masih mengingat. Tuhan saja tidak ingat, saudara. Tuhan sudah forgive, sudah dihapuskan. He covered our sin. Katakan Dia menutupi dosa-dosa kita, dikubur, saudara. Tidak Dia ingat. Dan kita pun jangan jadi seperti iblis pada menjadi pendakwa. Ya, nah, maka sudah terkasih dalam Kristus. Sekali lagi apa itu Jumat Agung? Next slide, bahwa adalah hari kemenangan atas segala kutuk. Ya, di dalam Galatia 3 pasal 3 ayat 13, Hendy bacakan di situ. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia ayat 3 pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan ini. Hari kemenangan atas segala kutuk. Kutuk terjadi dalam hidup manusia karena dosa. Kutuk terjadi dalam hidup manusia kedua karena orang lain bisa mengutuk melalui kuasa sihir, ya. Curse, ya. Nah, yang ketiga kutuk ini, saudara, terjadi waktu kita melanggar firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini paling penting, saudara. Kenapa Allah mengutus Kristus? Nah, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, bebas dari kutuk dosa Adam dan Hawa. Ini satu gambaran sangat luar biasa. Bebas dari kutuk penderitaan, ya. Ketika Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat ini, bebas dari kutuk penderitaan Adam dan Hawa. Kutuk kerja keras Adam, hasilnya semak duri waktu melanggar firman Tuhan. Makanya Musa berkata, kepadamu aku berikan kepada hari ini kutuk dan berkat. Kalau kamu taat firman, kamu diberkati. Katakan amin. Kalau tidak taat, melanggar, ada kutukannya. Nah, itulah kalau kutukannya yang disebut sendiri oleh firman Tuhan, bagaimana dibatalkannya? Hanya Tuhan sendiri yang dapat membatalkan itu. Katakan amin. Because God has spoken that curse for sinners. Maka Allah begitu mengasihi dunia ini, Dia utus putranya untuk membatalkan setiap kutuk yang Dia ucapkan, supaya setiap kutuk itu diubahkan menjadi berkat. Katakan amin. Dahsyat sekali, saudara. Bebas dari kutuk dosa Adam dan Hawa, bebas dari kutuk penderitaan, bebas dari kutuk penyakit, bebas dari kutuk kekeringan, kekurangan, kegagalan, bebas dari kutuk pengembara atau hutang darah. Pengembara itu menjadi vagabond, seperti Habel membunuh Kain. Kau akan menjadi pengembara, menjadi vagabond. Sehingga ada beberapa orang yang bisa mengembara setiap tahun pindah-pindah. Ada yang setiap 3 tahun siklusnya. Dia berkata, Pak, saya setiap 3 tahun pindah terus rumahnya. Dari dulu, Pak. Wah, itu ada kutuk vagabond, kutuk mengembara, ya. Nah, ada belum percaya Tuhan juga harus didoakan.
Ada kutuk hutang darah. Ketika membunuh, ada kutuk hutang darah. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Coba kita lihat next. Inilah dalam Alkitab yang dikatakan, ketaatan mendatangkan berkat, pemberontakan mendatangkan kutuk. Dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, kata Musa apa? Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ada amin. Kenapa Yesus katakan terkutuklah dia digantung di atas kayu salib? You have to become cursed for us. Berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ada amin. Dengarkan dan melakukan. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah huruf kecil yang lain yang tidak kamu kenal. Jadi ini adalah ketidaksetiaan, ya. Saya buat chartnya sedikit. Next. Ada begitu banyak. Sebelumnya saya nggak sempat buat, ya. Yang pertama kalau saya catat di sini, pertama itu dalam Keluaran itu ada tertulis Keluaran 20 kutuk penyembahan berhala sampai 3-4 generasi, ya. Lalu yang kedua itu saya jabarkan dalam Ulangan 27 ayat 15 itu ada kutuk penyembahan berhala 3-4 generasi. Nah, itu harus ditebus, ya. Yang kedua ada kutuk sihir okultisme, sama tetap di dalam Ulangan 27 ayat 15. Yang kedua ada kutuk perzinahan, percabulan, penyimpangan seksual, homoseksual, incest dan lain-lain, tercatat dalam Ulangan 27 ayat 20 sampai 23. Itu ada kutuknya terus sehingga kasihan sampai anak cucu, ya. Yang ketiga ada namanya kutuk tidak menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu, katakan amin. Itu. Ada orang jika tidak menghormati orang tua, mengabaikan orang tuanya, there is a curse. Tercatat di mana? Ulangan pasal 27 ayat 16. Makanya dikatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu diberikan oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ya, hai anak muda, belajar itu. Yang berikutnya ada kutuk menggeser batas tanah. Di dalam Ulangan 23 ayat 17. Jangankan merampas tanah orang lain, menggeser sedikit 1 meter saja, maaf 1 senti saja, ada kutukannya, saudara. Ada amin. Mengerikan. Ternyata setiap hak manusia diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Orang bisa melakukan kesalahan, kalau nggak bebas dari kutuk bagaimana? Yang berikutnya ada kutuk menyesatkan sesama manusia. Ulangan 27 ayat 18. Nah, mungkin ayatnya saya tampilkan semua. Yang berikut ada kutuk merampas milik orang lemah, orang asing, janda dan yatim piatu. Tertulis dalam Ulangan 27 ayat 28, ya. Nah, sudah perhatikan di sini, merampas, ya, jangan mengingini milik orang lain. Do not covet. Suaminya, istrinya ataupun hartanya tidak boleh, ya, itu mengingini. Do not covet bahasa Inggrisnya. Ada kutuk menumpahkan darah bersama sesama manusia, murder, ya. Ada kutukannya, saudara. Makanya waktu itu ada orang yang kerasukan setan. Kenapa kamu masuk? That's a generational curse. Maksudnya Lucifer, nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Kakeknya dibilang, kakeknya ini terlibat dalam okultisme sihir tingkat tinggi. Nah, Freemason. His grandfather was a Freemason. That's why we enter him. Karena kakeknya terlibat okultisme tingkat tinggi. His grandfather was a murderer. That's why we come to him. Kakeknya terikat pembunuhan. Nah, sampai anak cucu itu ada kutukannya. Masuk roh Lucifer itu. Lalu bukan cuma murder, dia perkosa orang. Ada rape in the generation. Nah, in the ancestor. Nah, saudara, maka itu pelepasan nggak langsung sembarang, beda, saudara. Setiap pelepasan, setiap kasus itu berbeda. Ya, ada yang cespleng lepasnya, ada yang ikatannya itu harus dipatahkan kutuknya dari generasi. Tetapi kabar baiknya, di dalam kuasa darah Yesus Kristus, semua kutuk generasi, semua setan dikalahkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Inilah kabar baik, saudara. Kalau tidak, bagaimana manusia masih terikat dalam kutuk? Maka itu ayat selanjutnya kita akan baca sama-sama di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya apa ditanggung? Penyakit kita layan. Yang kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dia tertikam oleh karena dosa pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya Anda dan saya menjadi sembuh dari segala kutuk penyakit. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita, katakan amin. Penyakit generasi disembuhkan oleh darah Yesus, katakan amin. Kutuk penyakit generasi, ada penderitaan, ada kesengsaraan. Spirit of infirmity, penyakit kelemahan, roh kelemahan. Saudara harus apply this prayer. Saudara harus berdoa dengan iman. Oleh bilur Yesus, aku sembuh dari penyakit kelemahan. Oleh bilur Yesus, aku sembuh dari penyakit kutukan. Oleh bilur Yesus, aku sembuh dari penyakit turunan. Oleh bilur Yesus, aku sembuh dari penyakit akibat dosaku. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Klaim melalui doa, saudara. Amin. Udah banyak di sini pendarahan berhenti, kanker sembuh, tumor sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi darah Yesus still available today, masih ada sampai hari ini, sampai Yesus datang kembali. Katakan amin. Saudara, betapa luar biasa. Harus iman kepada darah Yesus. Amin. Have faith in the blood of the Lamb. Betapa luar biasa Dia tanggung semua penyakit kita. Dia tanggung kesengsaraan kita, dosa pemberontakan kita terhadap Allah. Dia tanggung semua kejahatan kita. Dia tanggung itu semua, saudara. Di atas kayu salib, dicambuk, ditombak, ditikam. Lihat harga dosa betapa mahal, saudara. Yesus harus menanggung cambukan 39 cambukan berduri. Lalu bukan itu saja, diludahi, dimahkotai duri. Semua betapa karena kasihnya kepada kita. Dia sudah melihat itu semua di Getsemani. Dia berdoa, Bapa, kiranya cawan ini dapat aku lalui, tapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu. Ya, betapa luar biasa Dia datang untuk menebus kita. Tinggal dua sekali lagi, maka next slide. The blood that reconcile man and God. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Katakan bersama saya, pendamaian. Di sorga, di bumi, semuanya diperdamaikan dengan darah salib Kristus. Katakan amin. Dia perdamaikan, saudara. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu dulu yang jahat. Saulus dulu sebelum menjadi Paulus pernah menganiaya jemaat Tuhan, pernah membunuh jemaat Tuhan, tapi diubahkan. Perbuatan yang jahat atau perbuatan apapun ya, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, kita dijadikan domba-domba Tuhan. Karena kambing-kambing tidak masuk surga, kata Tuhan, tapi domba-domba, marilah, masuklah, disediakan sebelum dunia dijadikan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Maka kata Tuhan, aku mengutusmu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu sangat lugu. Domba itu penurut, saudara. Itu domba. Domba itu betapa, kalau kambing dia suka menanduk dan melawan ya. Makanya Tuhan berbicara mengenai domba. Baik, kita akan akhiri dengan satu pasal terakhir selesai, yaitu apa yang salib ajarkan kepada kita hari ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. He was thirsty at that cross. Tergantung, saudara, ya, kurang lebih 3 jam ya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Kejam ini orang Romawi ini. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya kan? Ya tentu rasanya pahit, udah sini berdarah semua, ya perih juga. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Dia berkata,
sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah saudara terkasih dalam Kristus, sudah selesai. Segala dosa kita, segala kutuk kita lunas, dibayar di atas kayu salib. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia harus diberikan anggur asam. Perhatikan apa yang kita belajar dari penyaliban ini, yang kita belajar next. Kita akan ini selesai dari kesimpulan lesson of the cross. Pertama yang Tuhan ajarkan adalah humility, miliki kerendahan hati, katakan amin. Yang Tuhan ajar, milikilah hati hamba. A heart of a servant. Ya Tuhan, ya Allah meninggalkan singgasananya, singgasana surga, menjadi manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, saudara. Amin. Mencuci kaki murid-muridnya, melayani. Itu yang kita belajar dari Tuhan. Yang melayani orang miskin, yang melayani orang lemah, yang mendoakan, ya, hati hamba yang harus kita miliki. Ia datang untuk melayani, bukan dilayani. Miliki kerendahan hati. Yang kedua, kita bisa melihat obedience, ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Ketaatannya sampai dia mencurahkan darahnya bagi kita. Dia taat menjalankan misi penyelamatan itu. Dia taat melakukan untuk mati di atas kayu salib, ditombak, ditikam, dimahkotai duri, tangan dipaku dan kaki dipaku. Dia taat, saudara. Dia tidak menggerutu, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus ini yang sangat luar biasa. Dia taat, dan ketaatan mendatangkan berkat bagi kita yang sangat luar biasa. Ketaatan Kristus ini mendatangkan berkat apa? Yang pertama adalah pengampunan, dan yang kedua adalah rekonsiliasi atau restoration, pemulihan hubungan manusia dengan Allah Bapa, saudara. Forgiveness, waktu Yesus taat mati di atas kayu salib, kita boleh diampuni oleh Bapa, katakan amin. Kita boleh diterima oleh Allah. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Yang tadinya manusia tidak bisa masuk, hanya imam besar agung. Kenapa? Oleh darah Yesus kita semua bisa masuk. Kita tidak panggil dia Adonai Elohim, tapi kita panggil dia Father, ya Abba, ya Bapa. You are children of God Most High. Engkau anak-anak Allah Maha Tinggi. Apa milik Bapa di surga adalah milik kita. Beri tepuk tangan yang meriah berilah kita. Sebetulnya orang Kristen adalah orang yang paling kaya secara rohani, katakan amin. Masuk ke tahta Allah, panggil ya Abba, ya Bapa. Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Maka yang poin ketiga yang diajarkan di sini yaitu forgiveness. Dari salib kita belajar, Tuhan mengajar, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Mereka meludahi, mereka mengolok-olok, mereka menghujat. Apa yang Tuhan ajarkan hari ini? Jika engkau diolok-olok, engkau dihujat, belajar untuk mengampuni. Amin. Ampunilah musuhmu, kata Tuhan. Memang kita tidak mau ingin punya musuh, saudara. Tetapi iblis dapat membuat musuh di sekitar kita. Tetap doakan dan ampuni mereka. Seperti Yesus ajarkan di atas kayu salib. Yang untung kita sendiri, saudara. Amin. Ampuni Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tahu ini anak Allah yang disalibkan, tak mungkinlah mereka lakukan. Mereka mengolok-olok. Kita belajar pengampunan dari salib Kristus. Lalu kita belajar rekonsiliasi dan pemulihan. Salib, pemulihan hubungan dengan Allah, pemulihan hubungan dengan sesama manusia. Maka kalau ada pengampunan, pasti ada pemulihan, katakan amin. Nah, berikutnya adalah sacrifice yang kita belajar, pengorbanan. Dia memberikan pengorbanan tubuh dan darahnya. Maka dia berkata, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Harga dosa ini dibayar sangat mahal, ya. Sacrifice. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan.
Tanpa pengorbanan tidak ada hasil dalam hidup kita pun kita harus berkorban. You bekerja, you korban waktu, you korban tenaga, sampai malam you bekerja karena ingin mempunyai hasil. Demikian saudara, harus ada pengorbanan dalam kerajaan Allah. Orang yang banyak berkorban banyak diberkati Tuhan. Katakan amin. You have to sacrifice your time, your everything for God. Ya, karena harta terbesar itu bukan memiliki triliunan US dollar. Harta terbesar ketika kau pulang, malaikat tanya berapa jiwa kau bawa kepada Tuhan. You mau dapat rumah di samping Tuhan Yesus, tuailah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tidak semua dipanggil menjadi pendeta atau pembala, tapi juga engkau dipanggil untuk menabur bagi kerajaan Allah. Ketika taburanmu bagi kerajaan Tuhan, hartamu besar di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Maka sudah terkasih dalam Kristus, sacrifice. You learn to sacrifice. That widow sacrifice. Janda itu sacrifice kepada Elia. Lalu sacrifice di bait Allah. Tuhan menyukai pengorbanan setiap orang yang berkorban. Baik tenaga, baik waktu, baik segalanya. Saya sangat Bapak melihat tadi tarian yang luar biasa dari yang tampil, yang Tuhan berkati. Ada sacrifice melayani Tuhan dengan sukacita, ya. Baik, berikutnya kita belajar adalah kasih yang sempurna. Jesus said unconditional love. Jangan karena saudara dia keluarga baru kita mengasihi. Jangan karena kita dikasihi dulu baru kita mengasihi. Kita harus belajar mengasihi seperti orang Samaria yang murah hati itu. Siapapun yang tidak kau kenal, kasihi mereka. Amin. Unconditional love. Yesus mengasihi, namanya Yesus Barabas yang harusnya disalibkan. Dia menggantikan pembunuh itu. Orang kejam loh. Dia gantikan, bebaskan. Aku gantikan kau, kata Tuhan. Unconditional love. If you are lost, Jesus love you. Maka saudara terkasih dalam Kristus, yang terakhir saudara, ada jaminan keselamatan hidup kekal. Di samping kiri itu ada yang berkata, jika engkau anak Allah, turunlah. Lalu ada yang sebelah kanan berkata, jangan kau berkata demikian. Kami layak dihukum karena kami bersalah. Orang ini nggak bersalah loh. Maka jangan kau berkata sembarangan, takutlah akan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ketika dia menghujat Tuhan, datanglah burung gagak, matanya dicongkel. Ya, tapi di samping itu dia bilang, Tuhan ingatlah, ketika kau menjadi raja, ingatlah aku. Tuhan berkata apa? Sesungguhnya sebentar lagi engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, tidak ada nabi lain berani berkata jaminan keselamatan. Yesus bukan nabi, dia Tuhan. He is God. Dia jamin keselamatan. Surga bagi kita adalah kepastian, bukan mudah-mudahan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur Jumat Agung yang mulia. Kami bersyukur bahwa pengorbananmu sangat mulia bagi kami. Haleluya. Amin.